Nah, jadi di vlog saya ini ya, guys ya, bukan berarti saya tahu tentang sejarah Kutai, tapi saya di sini berbicara sesuai dengan adanya deskripsi yang ditulis di museum ini, guys ya, tentang benda-benda apa, ada deskripsinya, itu yang saya bacakan ya, guys ya. Dan di ruangan ini juga banyak topeng ya, guys. Teman-teman bisa lihat topengnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Azhar aja. Teman-teman, siang ini saya berada di Kota Tenggarong ya. Dan hari ini saya mengajak teman-teman jalan-jalan ke Museum Tenggarong Mulawarman, guys ya. Karena museum ini sempat tutup lebih dari setahun yang lalu ya, guys ya, disebabkan karena corona. Dan hari ini sudah buka kembali, guys. Dan seperti apa suasananya setelah lama ditutup, dan teman-teman penasaran pengen lihat dan ingin berkunjung nantinya, ikuti terus video saya ya. Ini dia. Jadi seperti ini di suasana luar halaman Museum Tenggarong Mulawarman, guys ya. Jadi sekarang saya mau masuk ke dalam museum, guys ya. Jadi kalau masuk museum harus pakai masker, dan nanti tangan kita akan disemprot menggunakan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas. Nah, jadi tiket karcis masuk museum dan retribusinya seperti ini, guys ya. Nah, untuk anak-anak 55.000, dewasa 10.000, dan orang asing itu 15.000, guys ya. Nah, jadi untuk masuk ke museum, guys ya, kita harus bayar karcis masuknya seperti ini. Ini untuk dewasa 10.000 ya. Sekarang saya mau masuk, guys. Misi Pak ya? Ya, silakan. Wow. Jadi seperti ini di dalam museum, guys ya. Jadi ini bagian depan ini. Kita cuma mau lihat dulu. Di sini ada benda-benda yang disimpan oleh museum. Ya, setiap benda ini ada namanya sendiri, guys ya. Ini namanya gokor kuning. Jadi di setiap etalase ada bendanya di dalam, guys ya. Nah, di sini ada juga ini, guys, mahkota raja ya. Nah, jadi setiap benda ya itu ada deskripsinya sendiri, guys ya. Ini mahkota kerajaan Pasir Balengkong. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sana juga ada mahkota, guys. Ini namanya mahkota ketopang ya. Ini hanyalah replika saja, guys, bukan asli. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada arca ya, arca Buddha kecil banget, warnanya emas. Saya nggak tahu asli apa bukan ya, guys. Dia replika aja, guys. Nah, arca ini sendiri, kalau saya baca dari deskripsinya, adalah bahan dari emas 23 karat, guys, dengan berat 200 gram ya, dan ditemukan di Desa Longlalang, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara, guys. Gak apa-apa, santai aja. Nah, jadi di sini juga di dalam etalase, guys ya, ada beberapa lambang ya, lambang kerajaan Kutai. Ini lambang kerajaan Kutai, guys ya, mahkota, dan ada juga plakat perunggu, dan ini tempat tinta. Oke, guys, kita masuk ke dalam lagi. Kita lihat di sini ya, ada jadi saya sendiri nggak tahu, guys ya, benda ini apa fungsinya dan
tapi di setiap benda yang ditampilkan di etalase ini ada deskripsi penjelasannya guys ya di depan. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ini. Ini kelambu kuning guys ya, ada tulisannya kelambu kuning nih. Benda dalam kelambu kuning merupakan peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, dan benda ini dipergunakan dalam berbagai upacara adat kebangsawanan Kutai. Ya guys ya. Oke, kita jalan lagi ke dalam guys ya. Oh, jadi di dalam ini cukup luas ya guys. Nah, di sini ada patung Lembu Swana. Nah, ini yang menjadi ikon sekali di Kutai Kartanegara ya, Lembu Swana seperti ini. Dan di sini ada singgasana, kursi kesultanan. Teman-teman bisa lihat ini seperti ini ya, besar ya. Dan di atas itu ada mahkotanya guys. Dan di sampingnya ini ada gambar Raja Sultan Kutai Kartanegara yang ke-18 guys ya, yang bernama Sultan A.M. Alimuddin. Jadi seperti ini suasana di dalam museum guys ya. Ini ada kursi-kursi untuk para menteri kerajaan. Dan di sini ada juga nih. Nah, ini yang paling ingin saya lihat nih guys. Ini meriam guys, meriam. Meriam ini terbuat dari besi guys ya. Besi ini. Wah. Jadi ini dulunya berfungsi ini guys untuk menembak ya, meriam. Wis, keren sekali guys ya. Nah, jadi di belakang saya ini adalah singgasana kerajaan ya Kutai Kartanegara guys. Nah, buat teman-teman yang datang ke museum seperti saat ini, itu harus mematuhi aturan yang ada di museum ya. Yang pertama adalah harus pakai masker guys. Dan nanti di pintu masuk itu ada petugasnya yang akan memeriksa teman-teman, dan harus mencuci tangan menggunakan hand sanitizer guys ya. Oke guys, kita jalan lagi ya, ke dalam. Berarti muter di bawah Pak ya? Iya, muter ke bawah. Oh iya dah. Ya, makasih Pak ya. Ya, terakhir baru kawan-kawan. Oke guys. Oke guys, masuk lagi di dalam, dan seperti ini di dalam. Wow, ini ada banyak sekali nih gamelan. Itu ada wayang kulit guys ya. Wayang kulit, dan ini gamelan. Nah, kita baca di deskripsinya, gamelan. Gamelan ini berasal dari Yogyakarta guys. Jadi bukan berasal dari Kutai ya. Dari Yogyakarta pada tahun 1885 dengan nama Gajah Prawoto. Nah, gamelan ini mempunyai 2 laras ya. Jadi gamelan ini berasal dari Jawa guys ya. Ada gongnya itu. Dan di bawah itu ada patung. Nah, nanti kita lihat lebih dekat lagi patung apa aja itu, ada nama-namanya guys ya. Yuk. Lumayan luas juga guys dalamnya. Oh, ini jadi patung-patung ini adalah replika ya guys ya, dari pemimpin-pemimpin atau gubernur yang pernah memimpin di Kaltim ya guys ya, Kalimantan Timur. Nah, yang pertama ini paling depan ini adalah patung Awang Faruk Ishak guys ya. Ini gubernur Kaltim yang periode tahun 2008 hingga 2013 guys ya. Jadi di sini juga ada patung Haji Suwarna Abdul Fatah, gubernur Kaltim juga. Ada Yurnalis Ngayoh ya, Eri Suparjan yang di sana itu, dan yang di sana guys ya, itu gubernur, kalau nggak salah gubernur pertama di Kaltim ini, Muiz Hasan guys namanya ya. Oke guys, jadi kalau masuk museum itu seperti ini ya, ada foto-foto ya seperti ini. Ini foto Pangeran Cokro ya, Perdana Menteri pertama Kerajaan Kutai Kartanegara guys ya. Dan di sebelahnya lagi tuh ada Sultan Muda
Muhammad Sulaiman. Ini kerajaan Bulungan guys ya. Gak tapi jelas ya gambarnya. Oke, kita ke sana lagi deh. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada juga nih guys ya. Ini foto Haji Muhammad Sulaiman ya, Sultan Kutai juga yang ke-17 guys. Nah, ini fotonya. Jujur guys ya, saya ini sendirian di dalam museum guys. Ada juga sih pengunjung lain yang datang, cuma saya terpisah. Sepi guys, sendirian ya di dalam ruangan sebesar ini. Nah, ini di dalam ruangan lain ya guys. Jadi di sini ada replika mini Candi Prambanan guys ya. Nah, di sini ada juga replika arca. Dan ini ada juga prasasti guys ya. Prasasti, ada tulisan pahlawannya juga nih. Nah, ini ada deskripsi yang kita mau lihat dulu deh. Prasasti Yupa ya. Oh, ternyata prasasti Yupa ini guys yang ditemukan di mana ini? Jadi ini replika semua guys ya. Ini ada juga ini Candi Borobudur. Nah, saya mau masuk ke ruangan ini guys. Nah, di sini ada miniatur rumah tradisional khusus Kalimantan ya guys ya. Itu ada Lamin. Ya, ini rumah adat Kutai, adat Dayak ya. Dan ada patungnya guys ya. Ya, kita hanya bisa melihat dari luar ya, karena di sini dipagar guys ya, nggak boleh masuk. Oke guys, kita masuk lagi ke dalam ya. Jadi semakin ke dalam ruangan ini semakin agak gelap guys, karena nanti kita agak ke ruangan ke bawah ya, agak ke bawah atau agak basement. Dan di ruangan ini juga banyak topeng ya guys. Teman-teman bisa lihat topengnya ini. Ini topeng Prabu Rahwana, dan itu topeng juga. Deskripsinya apa ya? Oh, ini topeng hudok guys, yang topeng hudok. Topeng hudok itu biasanya digunakan untuk acara tradisional suku Dayak guys ya. Dan di sini ada topeng-topeng dari beberapa daerah di Indonesia ya. Nah, ini. Dan ini juga guys ya, topeng patung. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, jadi di setiap ruangan itu ada tulisan sendiri guys ya, ruang nomor berapa dan bagian apa. Ini koleksi etnografi namanya ya, yang tadi saya masukin. Oke guys, kita masuk lagi ke ruangan yang ini ya. Ini lebih gelap guys. Saya sendirian lagi di sini ya. Seperti ini guys. Jadi ini menggambarkan jeram di Sungai Mahakam, di Ulu Mahakam seperti ini guys ya. Kehidupannya seperti ini. Jadi di museum ini guys ada lorong ya. Ini lorong namanya guys. Lorong ini cukup nggak begitu terang sih ya, sedang lah cahayanya. Dan di sini ada orang utan ya, hewan khas Kalimantan, burung enggang, itu macan dahan dan burung enggang guys ya. Dan di sini juga ada dilihatkan bagaimana dalam etalase ini adalah aktivitas tambang batu bara di Kaltim guys ya. Tuh. Seperti ini lah, Kalimantan Timur ya, penuh dengan aktivitas tambang. Di dalam ruangan ini juga guys ya, ada menyimpan berbagai macam kerajinan tangan, yaitu sarung ya. Ada sarung Samarinda. Ini teman-teman lihat nih, sarung Samarinda guys ya. Dan di sini ada juga alat untuk menenun
kain ya, membuat sarung, dan ini juga alatnya untuk membuat sarung guys ya. Ini tradisional sekali alatnya ini guys ya. Dan di sini ada ruangan yang menampilkan mata uang, berbagai macam mata uang Indonesia dari pertama hingga sekarang ya guys ya. Jadi ini mata uang, saya nggak tahu, sini nggak ada deskripsinya ya guys yang menjelaskan mata uang, cuma bentuknya seperti ini nih. Ada ini ya, masih hitungan 1 rupiah, 2 rupiah, rupiahnya nah, seperti ini uang Indonesia, masih di zaman Soekarno ya, tahun 1951. 1 rupiah seperti ini guys ya. Dan ini mata uang di zaman Belanda ini guys. Tuh masih ada uang logam, cuma masih ada gambarnya Ratu Wilhelmina ya. Oke guys, kita keliling lagi ya. Oke guys, saya mau turun ke bagian bawah ya. Bagian bawah museum seperti ini guys. Pengap ya. Wah. Jadi bawah ini dulunya seperti penjara guys ya. Tuh teman-teman lihat, ini pintu penjara guys ya. Saya nggak begitu hafal ya di bawah ini. Cuma di sini banyak menyimpan benda-benda keramik guys. Dan saya cuma sendirian aja di bawah ini. Aduh. Deg-degan juga guys. Nah ini ada keramik zaman dinasti Ming katanya. Oke guys, kita masuk ya. Ini ada keramik-keramik dari abad 17 sampai 19 Masehi guys. Jadi seperti ini di dalam ini, apalagi saya sendirian guys. Auranya mantap guys di sini guys ya. Nah, ini benda-benda keramik peninggalan ini guys. Oke, kita masuk ya. Mana ya lorongnya? Jadi jualan di bawah ini berkelok-kelok guys ya. Sini ada keramik-keramik tua guys ya. Abad 19, abad 20. Ini berasal dari Eropa, dari Cina semua ya guys ya. Dan ini ada guci-guci ya. Nah, ini keramik Eropa abad 19 sampai abad 20 guys. Di sini ya. Kita coba lihat lagi ke sini guys. Ayo. Nah jadi gini guys ya, di dalam ini ada patung guys ya. Dan di sini hanya ada saya dan beberapa pengunjung. Jadi di bawah ini ini menyimpan benda-benda tradisional khas Kalimantan sebagian besar guys ya. Alat pukat, ini alat untuk menjala ikan. Ada juga ini replika perahu ya, lampu suar, menangkap ikan. Ini tempirai kalau orang sini bilang guys ya. Jadi di bawah ini cukup gelap ya guys ya. Cuma ada penerangan lampu seperti ini. Dan ya hari ini saya sendirian guys di bawah. Ada juga pengunjung lain, cuma saya terpisah ya. Nah ini keramik peninggalan dinasti Jepang guys ya, abad 17 sampai abad ke-19 ya. Dan di sini ada juga keramik dinasti Jepang, masih dinasti Jepang guys ya. Teman-teman bisa lihat keramik-keramiknya ini. Ini keramik-keramik
tua semua guys yang disimpan di sini nih. Ini dari Kamboja guys. Tuh. Dari Kamboja ada tulisannya ya. Nah, di sini juga ada keramik yang cukup besar. Ini keramik berasal dari Cina guys. Besar sekali ya. Ini juga abad 17, abad 19 nih, sesuai tulisannya itu ya. Jadi di sini tuh guys ya, ruangan basement ya, agak di bawah museum. Jadi hawanya tuh agak pengap di sini guys. Ini kalau nggak tahu teman-teman bisa terputar-putar nih di bawah ya, karena banyak sekali lorong-lorongnya guys. Di sini ada gambaran ya, semacam acara khas adat Kutai ya guys. Nah itu ada ayun, di atasnya ada bayi boneka ya, dan seperti ini ciri khas Kutai. Di seperti ini ada seseraha apa, ada membuat makanan ya, atau disebut ini tradisi timbang buah namanya ya. Biasanya dilakukan pada anak yang lahir ya pada bulan Safar atau menurut kalender Hijriah. Ini sesuai deskripsinya guys. Untuk kerajaan Kutai sendiri guys ya, nah kerajaan Kutai Kartanegara itu berdiri sekitar abad 13 Masehi dengan pusat pemerintahan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara guys ya. Dan pusat pemerintahannya ini sempat mengalami perpindahan sebanyak 3 kali, yaitu ke daerah Jembayan dan terakhir adalah ke Tenggarong guys. Nah jadi di vlog saya ini ya guys ya, bukan berarti saya tahu tentang sejarah Kutai, tapi saya di sini berbicara sesuai dengan adanya deskripsi yang ditulis di museum ini guys ya, tentang benda-benda apa ada deskripsinya, itu yang saya bacakan ya guys ya. Dan untuk silsilah nama raja yang pernah memerintah Kerajaan Kutai Kartanegara sendiri di sini ada guys, lengkap ya, mulai dari Aji Batara Agung Dewa Sakti hingga Aji Sultan Muhammad Parkesit, itu tahun 1915 hingga tahun 1960. Di sini ada guys ya, lengkap tulisannya ya. Jadi di sini bisa aja sekalian untuk edukasi nih buat teman-teman yang mau tahu-tahu tentang sejarah Kutai ya. Di Kalsel ya? Iya. Sama Mbak siapa nih? Rasmi. Rasmi, Mbak satunya? Resti. Resti ya. Jadi datang ke sini apa nih? Cuma mau jalan-jalan aja ya? Iya, awalnya diajak katanya mau ke Tenggarong, terus udah ternyata masuk museum. Sekalian jalan-jalan ya? Sekalian belajar juga. Sekalian cari tahu ya tentang sejarah Kutai ya. Oke guys, di dekat saya ini ada juga pengunjung yang datang ya. Ini cewek nih, saya mau tanya sedikit nih guys ya. Oke. Ini dari mana nih? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan, oh sama yang tadi ya? Iya. Oh jadi tinggal di mana? Samarinda sini, di atau Tenggarong? Di Samarinda. Samarinda ya? Sama berarti berempat aja nih jalannya? Enggak, rombongan. Oh rombongan ya? Oh rombongan guys, dari Kalimantan Selatan aja datang ke Museum Mula Warman guys ya. Teman-teman dari Samarinda, kapan nih mau datang ke sini ya? Gimana kesannya nih? Ya menyenangkan banget. Jadi kan kita di sekolah itu pasti belajar sejarah. Nah, sejarah kita tuh nggak cukup dari belajar dengan penjelasan guru doang. Jadinya kita tuh harus menjelajahi dengan membaca buku dan dengan menjelajahi tempat-tempat yang bersejarah. Nah, jadi kita tuh akan menguat ininya. Jadi datang langsung ke tempatnya ya dan melihat langsung. Recommended banget sih tempatnya. Recommended sekali ya. Oke guys, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut ya. Iya, sama-sama. Subscribe, comment, and share. Oke guys, sekarang kita mau keluar ya. Jadi seperti ini kalau mau keluar. Jadi ini bagian depan museum. Bagian depan kalau kita masuk pertama ya seperti ini. Ada singgasana dan ya patung-patung lembu swana seperti ini guys di dalam museumnya. Jadi cukup luas ya. Nah guys, sekarang saya sudah di luar museum ya. Ya lumayan lah, agak dingin ya. Tadi di dalam pengap sekali guys. Dan di sana itu ada pengunjung-pengunjung. Apa ini mau masuk juga ya? Sudah. Oh sudah masuk ya tadi ya? Tapi nunggu keluarganya aja lagi ya. Oke guys. Nah buat teman-teman yang mau datang ke museum sebenarnya ya, ini baru dibuka 2 hari yang lalu ya guys. Sejak hari Senin dan hari ini hari Selasa. Nah untuk teman-teman yang datang ke sini ya, itu ada aturan tersendiri di museum buat pengunjung. Nah nanti saya coba tanya ke kita petugas ya Pak ya.
Iya, nah nih saya mau tanya sama Bapak ini. Sama Pak siapa nih Pak? Pak Johan. Pak Johan ini petugas di museum Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Nah iya, saya mau tanya Pak, sekalian nih buat teman-teman penonton yang melihat kan, yang mau berkunjung ke museum ini apa aja yang harus dipatuhi Pak setelah sudah dibuka 2 hari? Nah, yang jelas kita ikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan Pak ya? Jadi ya, pertama pakai masker, Ya. cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak juga Pak ya? Jaga jarak. Iya. Nah, jadi seperti itu guys ya, buat teman-teman yang mau berkunjung harus patuhi aturan yang ada di museum, yaitu Protokol kesehatan. protokol kesehatan. Pertama pakai masker dan jaga jarak. Dan juga Pak katanya kalau masuk dibatasi Pak ya? Ini dibatasi. Nah, Dibatasi gimana tuh? dibatasi minimal 50% daripada 100% itu. Jadi bagi 2 lah gitu, 50%. Oh iya, jadi dibatasi guys ya. Kalau misalnya kapasitas museum ini adalah 100 orang, nah untuk dalam situasi pandemi seperti ini dibatasi menjadi 50 orang aja dibatasi guys. Jadi gantian masuknya ya, nggak bisa barengan. Jadi Gitu. nggak terlalu numpuk. Gitu Pak ya. Iya. Hari Minggu kemarin Pak, waktu pertama buka gimana? Rame nggak? Kalau kemarin lumayan. Lumayan rame Pak ya? Jadi kemarin itu yang dewasa 100 orang, anak-anak 12 orang. Oh, lumayan banyak Pak ya. Nah guys, hari pertama buka aja sudah lumayan rame ya. Nah teman-teman kapan datang nih ke museum? Ya. Oke Pak Johan, terima kasih banyak waktunya ya, informasinya juga. Oke guys, jadi seperti itu ya jalan-jalan kita di dalam Museum Tenggarong Mula Warman. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke museum ya, harus patuhi aturan yang ada di museum, yaitu menggunakan masker dan jaga jarak di dalam ya. Karena apa? Masih dalam situasi pandemi. Karena museum ini baru saja dibuka guys ya 2 hari yang lalu, dan ditutup hampir 1 tahun lebih guys ya. Oke, segitu aja dulu ya vlog singkat dari saya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum, biar tidak ketinggalan video menarik lainnya sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.